فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, senang sekali bisa berkumpul kembali dengan teman-teman sekalian setelah satu pekan kemarin kami mohon izin tidak bisa hadir. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga niat ikhlas kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keberkahan kepada kita dan menerima setiap amal saleh kita, termasuk salat kita, doa kita, dan juga amal-amal saleh yang lainnya. Pada kesempatan hari ini kembali kita lanjutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menginjak hadis yang ke-38. Alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis yang ke-38 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kami ingatkan pula kepada teman-teman, bagi yang ingin memurajaah atau mengulang hadis-hadis yang sudah dibacakan penjelasannya di kesempatan-kesempatan yang lalu, alhamdulillah sudah direkam dan diupload oleh saudara kita Mas Ashar di channel YouTube Brebes Mengaji Official. Semoga bermanfaat. Itu juga bisa menjadi ajang koreksi kami apabila yang disampaikan ada yang keliru atau kurang tepat, atau mungkin ada pendapat yang disampaikan ternyata lemah, pendapat yang lain lebih kuat, maka boleh kita jadikan tempat atau kesempatan untuk berdiskusi. Pada hadis yang ke-38 ini salah satu hadis yang menjadi kabar gembira untuk kita semua. Bagi mereka, bagi kita yang memiliki sifat-sifat takwa dan beriman. Kita berharap kita termasuk wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang-kadang kalau disebut wali Allah, orang yang disebut wali yang selalu atau yang sering hinggap di pikiran kita adalah wali itu orang yang sakti, pakaiannya khusus, mungkin bisa ini itu, punya karomah atau hal-hal yang luar biasa. Dan ini salah satu pemahaman yang kurang tepat. Sehingga pada kesempatan ini pun insya Allah kita
jelaskan, kita ingatkan bersama tentang pemahaman siapa itu wali Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bersandarkan dari dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran maupun Sunnah. Hadis ini berbunyi, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qala." Sesungguhnya Allah berfirman. Kalau ada kalimat innallaha ta'ala qala atau qala Allah azza wa jalla di dalam hadis-hadis Nabi, artinya hadis itu digolongkan hadis qudsi. Sudah kita ulangi berkali-kali tentang hadis qudsi dan perbedaannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya yang disebutkan oleh para ulama bahwa Al-Qur'an itu firman Allah, lafaz dan maknanya. Lafaznya dari Allah, maknanya jelas juga dari Allah. Adapun hadis qudsi disebutkan oleh para ulama maknanya dari Allah. Adapun lafaznya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lafaz hadis qudsi itu tidak ditilawahkan sebagaimana ayat-ayat Al-Qur'an ditilawahkan dan memiliki ganjaran tersendiri dalam tilawah ayat-ayat Al-Qur'an. Pada hadis ini apa yang Allah sampaikan? Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi, menyakiti waliku, maka sungguh aku umumkan peperangan kepada dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai, lebih afdal daripada ketika si hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang wajib, yang aku wajibkan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan masih saja seorang hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan tambahan yang sunnah, hingga akhirnya aku mencintai si hamba tersebut. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Dan apabila aku sudah mencintai seorang hamba, kalau aku sudah mencintai dia, maka aku akan membimbing dan meluruskan dan mensukseskan setiap perbuatan dia. Dari mulai sam'ahu, pendengaran yang dia gunakan untuk mendengarkan, wa basarahu alladhi yubsiru bih, penglihatan yang dia gunakan untuk melihat, wa yadahu allati yabtishu biha, tangannya yang digunakan untuk memegang, wa rijlahu allati yamshi biha, sampai kakinya yang dia gunakan untuk berjalan, aku berikan taufik. Wala in sa'alani la'u'tiyannah. Dan kalau si hamba ini meminta kepadaku, niscaya akan aku beri apa yang dia minta. Wala in ista'adzani la'u'idhannah. Dan kalau si hamba ini minta perlindungan kepadaku, aku lindungi dia. Aku beri dia perlindungan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Artinya hadis ini termasuk hadis yang insyaallah sahih, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan yang pertama
Ancaman bagi siapa yang mengganggu waliku, kata Allah. Yang kedua, Allah memberikan motivasi untuk memperbanyak amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan amalan yang wajib, fardu, maupun amalan yang sunnah. Nabi SAW menyebutkan hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengumumkan peperangan bagi siapa yang memusuhi, menyakiti dan melukai waliku, kata Allah. Siapa yang mengganggu wali Allah, kata Allah, faqad adzantuhu bil harb. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan hukuman khusus yang spesifik dan berat atas suatu perbuatan, berarti perbuatan itu termasuk dosa besar. Di antara metode para ulama membedakan mana dosa kecil, mana dosa besar, di antaranya adalah indikasi ancaman. Kalau dalam perbuatan itu ada ancaman yang berat, apalagi kata-kata ini sudah kata-kata yang ekstrim sekali. Perangnya bukan lawan manusia lagi, tapi lawan Allah. Berarti mengganggu wali Allah adalah salah satu dosa besar. Ancaman dengan peperangan dari Allah itu beberapa kali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Di antaranya adalah orang-orang yang memakan riba. Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang beriman untuk tinggalkan riba dan bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah lanjutkan dengan ancaman, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tadhlamun. Dalam surat Al-Baqarah di akhir-akhir, ya, Allah Subhanahu wa taala umumkan peperangan bagi siapa yang tidak mau meninggalkan riba. Masya Allah, kalau tidak salah, tema yang sempat kami ikuti kajian Ustadz di Masjid Al-Marzuq ini juga, Ustadz Salam, ya, diantaranya adalah beliau pernah beberapa pekan yang lalu menjelaskan tentang ayat-ayat Nidaur Rahman tentang pengharaman riba. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berat sekali ancaman Allah ini. Ya. Fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Dan kalau sudah diancam perang, berarti kita tidak boleh macam-macam. Ya, tidak bisa sembarangan. Kemudian ketika Allah mengatakan siapa yang mengganggu, mengusik waliku, dari sini kita mengimani, ya, bahwasanya memang ada di antara hamba-hamba Allah yang berstatus wali. Ada di antara hamba-hamba Allah yang berstatus wali. Tapi tinggal satu pertanyaan, siapa itu wali Allah? Siapa sebenarnya orang yang berhak mendapat status wali Allah? Apakah wali Allah itu didapat dengan pengakuan? Misalnya fulan mengatakan saya wali Allah, kalian harus berdoa lewat saya misalnya. Ataukah wali Allah dengan pakaian khusus, yang berjubah, bergamis, bersorban, atau bersarung khusus dan lain sebagainya? Maka perlu dijelaskan bahwasanya tidak seperti demikian. Wali Allah itu tidak didapat dengan pengakuan atau dengan predikat khusus, pakaian khusus, penampilan khusus. Bahkan kalau bisa dikatakan seorang wali Allah itu tidak akan pernah mengaku dirinya wali Allah. Kenapa? Karena kalau dia wali Allah, dia tambah takut sama Allah, tambah merasa dirinya hina di hadapan Allah, tambah merasa tidak pantas. Seharusnya seperti itu.
Kecuali kalau orang yang memberikan predikat atau memuji misalnya seorang ustadz atau kiai yang sudah wafat, kemudian dia terkenal soleh, alim, dan lain sebagainya, kemudian kita puji, insya Allah dia termasuk wali Allah. Boleh-boleh saja mungkin. Dia sudah terbebas dari fitnah. Karena dia soleh dan lain sebagainya, misalnya. Tapi sekali lagi, wali Allah bukan predikat yang menjadi kesombongan dan lain sebagainya. Lalu apa itu wali Allah? Kita dengarkan salah satu ayat dari surat Yunus ayat 62 sampai 63. Kata Allah, "Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun." Sungguh wali-wali Allah itu tidak pernah merasa takut akan apa yang dia hadapi di hari esok, tidak juga khawatir wala hum yahzanun, dan tidak juga sedih akan apa yang sudah berlalu. Tidak sedih, tidak menyesal terhadap apa yang sudah dia amalkan, sudah dia persembahkan kepada Allah dari waktunya, lelahnya, hartanya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka tahu betul apa yang Allah janjikan. Mereka sudah ridha. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Pasrah kepada Allah, Allah akan berikan yang terbaik, dan tidak juga bersedih atas apa yang sudah berlalu, yang sudah dia infakkan, yang sudah dia belanjakan, yang sudah dia habiskan umurnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sebutkan di ayat yang ke-63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Inilah sifat wali Allah. Merekalah orang-orang yang beriman dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Dari sini begitu jelas, wali Allah mereka yang memiliki sifat iman dan juga takwa. Hanya iman dan takwa ini salah satu kata yang selalu dijadikan visi dan misi. Biasanya juga kadang-kadang disingkat imtak, iman dan takwa. Karena memang inilah syarat untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Iman awalnya dari hati, keyakinan. Hati yang beriman kepada Allah, hati yang pasrah kepada Allah, dilanjutkan dengan ucapan yang baik, mengucap syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengucap zikir, mengucap amal-amal soleh atau berbuat ucapan-ucapan yang soleh, kemudian disempurnakan dengan amalan, hati, lisan, dan amalan. Ini iman, beramal soleh. Iman sesuatu yang kalau sudah mengakar dalam hati, kemudian seseorang menjaganya dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima dia sebagai hambanya yang akan masuk surga pasti, tidak diragukan lagi. Meskipun tidak tahu masuk surganya kapan. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengeluarkan dari api neraka siapa yang memiliki keimanan di hatinya, meskipun sebiji jagung atau yang lebih kecil dari biji jagung. Maka di sini orang yang beriman dia dijamin masuk surga insya Allah. Kalau Allah berkehendak sesuai dengan janjinya. Jangan sampai kita remehkan iman ini. Apapun kondisinya, apapun yang kita hadapi, apapun status kita, miskin, kaya, susah, lapang, dan lain sebagainya, apapun jabatan kita, satu yang dijaga, iman.
Meskipun kita sadari bahwasanya iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Dan itu pun yang disetujui dan diamini oleh para ulama. Para ulama meyakini bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus, kadang nambah, kadang turun. Yazidu bi ta'atir rahman, nambah itu kalau kita lagi dekat sama Allah. Dekat sama Allah Ar-Rahman dengan ketaatan. Wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman itu akan turun ketika nurutnya sama syaitan dan hawa nafsu. Namun kita wajib menjaga keimanan ini. Yang kedua, takwa. Takwa juga sudah pernah kita definisikan. Ya, takwa asal katanya dari waqayaqi wiqayah. Sulasil mujarradnya itu dari kalimat waqayaqi wiqayah. Perlindungan. Melindungi. Takwa diambil dari ittaqa yattaqi. Fiilnya atau fa'ilnya, pelakunya muttaqi. Jamaknya al-muttaqin. Apa artinya? Menjadikan antara diri seseorang, diri dia, dengan azab Allah, dengan siksa Allah, wiqayah, pelindung. Kita jadikan antara diri kita dengan ancaman Allah sebuah tameng dalam bentuk menjalankan perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, dan menjauhkan diri dari menjauhi larangan Allah, baik yang haram maupun yang kurang dari haram. Itu namanya takwa. Dua hal inilah yang menjadikan seseorang dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang punya iman dan bertakwa, menjaga betul keimanan dan ketakwaannya. Dan kita berharap semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Insya Allah dia termasuk predikat Allah, wali Allah. Termasuk predikat, mendapat predikat dari Allah, bukan dari manusia ya. Cukup dari Allah. Wali Allah. Lalu Allah berfirman, siapa yang mengganggu wali Allah ini, siap-siap perang sama aku, kata Allah. Allah sendiri yang akan menjaganya. Dia sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah yang akan menjaga dan melindunginya. Allah ancam, siapa yang berani sama dia, saya lawannya. Siap-siap. Faqad adzantuhu bil harb, ay a'lantuhu bil harb. Aku umumkan peperangan bersama dia, kepada dia. Sehingga di sini kita wajib menjaga sikap kita terhadap orang-orang saleh, terhadap orang-orang yang bertakwa, terhadap orang-orang yang beriman. Jangan sampai kita menyakiti dia, karena di sini jelas sekali. Man adali, siapa yang memusuhi, menyakiti, melukai waliku, siap-siap perang. Dia tidak berhak disakiti, tidak berhak dimusuhi, tidak berhak dilukai hatinya, ataupun badannya, ataupun hartanya, tapi malah dilukai, baik dengan ucapan, kezaliman dalam bentuk perbuatan, kezaliman dengan mengambil hartanya, maka siap-siap berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini potongan yang pertama. Ancaman dari Allah bagi mereka yang mengganggu walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau berbicara jangan sampai menyakiti orang-orang yang kita anggap dia beriman, bertakwa dan saleh. Khawatir malah kita sendiri yang mendapatkan bumerang dari ucapan-ucapan tersebut. Menyakiti orang, malah kita sendiri yang nanti akan disakiti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat merugi sekali, berbahaya sekali kalau kita diperangi oleh Allah. Di dunia maupun di akhirat. Di dunia bisa saja hidup kita disusahkan. Betapa banyak contohnya, terbukti. Orang-orang yang menyakiti wali-wali Allah, orang-orang soleh, mereka akan disempitkan hidupnya. Meskipun zahirnya hidupnya lapang, tapi janji Allah selalu terbukti.
Bahkan yang zahirnya kelihatan langsung disakiti oleh Allah dan diperangi oleh Allah pun jelas. Ketika ada yang berbuat zalim, tiba-tiba Allah ambil kenikmatannya, Allah tampakkan hukumannya langsung menjadi ayat-ayat Allah yang begitu nyata. Tiba-tiba dia kena penyakit apa misalnya, tiba-tiba usahanya bangkrut mungkin dan lain sebagainya. Nauzubillah. Dan sebelum kita takut terhadap siksa Allah di dunia, kita takut dulu siksa Allah di akhirat yang lebih parah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah perangi kita di akhirat, nauzubillah min dzalik, siapa lagi yang mau merahmati kita? Padahal kita butuh sekali dengan rahmat Allah. Di akhirat, di hari tidak ada lagi siapa yang bisa menolong kita kecuali atas izin Allah. Tapi Allahnya sendiri memerangi kita. Allah tidak akan menolong kita dan tidak akan mengizinkan orang lain menolong kita. Nauzubillah. Bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat dari nabinya kalau Allah tidak izinkan Nabi memberikan syafaat kepada kita karena Allah memerangi kita? Nah, kita tinggalkan hal-hal perbuatan yang bisa menyebabkan peperangan dari Allah. Termasuk diantaranya ini dan ayat yang tadi kita sebutkan tentang riba dan contoh-contoh yang lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Maknanya adalah tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amal soleh yang lebih aku cintai dari amal-amal yang wajib, daripada amal-amal yang aku perintahkan, aku wajibkan. Sehingga secara umum kita fahami bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang wajib. Karena memang lebih afdol dan lebih besar pahalanya. Salat yang paling Allah cintai, salat fardu, 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Infak yang paling Allah cintai, sedekah yang paling Allah cintai adalah zakat yang wajib. Zakat fitri, zakat fitrah, zakat mal, dan seterusnya. Puasa, Ramadan, haji yang wajib, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, haji yang pertama, haji Islam orang sebut. Haji yang seseorang bisa dengannya menyempurnakan keislaman dia, haji wajibnya. Setelah itu haji-haji sunnah dan lain sebagainya. Dan seterusnya. Ibadah-ibadah yang wajib lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Meskipun di antara ibadah-ibadah yang wajib itu sendiri pun bertingkat-tingkat, berlevel-level. Dari sisi kecintaan Allah kepada amal tersebut, dari sisi derajatnya. Ya. Contoh antara sholat dengan puasa misalnya. Antara yang sunnah pun demikian. Di antara amalan yang paling afdal adalah amalan sholat. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala dalam hadis yang diriwayatkan beliau, Nabi ditanyakan tentang amal yang paling afdal, Nabi sampaikan, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Salat fardu tentunya. Bahkan dalam satu jenis amalan pun, satu ibadah yang sama-sama wajib, bisa berbeda pahalanya dan dari sisi kecintaan Allahnya antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kita sama-sama sholat maghrib tadi, ya, berjamaah. Maka perlu sadari bahwasanya sholat yang satu dengan yang lainnya pun berbeda-beda. Ada sholat yang lebih dicintai Allah, ada sholat yang dicintai Allah biasa-biasa saja, ada sholat yang mungkin malah tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai pahalanya ada yang dapat sempurna, ada yang dapat setengah. Dalam hadis yang sahih, tidaklah seorang hamba sholat kecuali dia punya bagiannya sendiri-sendiri. Ada yang dapat setengahnya, 1/4, 1/8, bahkan sampai 1/10. Tergantung bagaimana khusyuan dia, bagaimana niat ikhlas dia, bagaimana dia menyempurnakan bacaan dan gerakan yang wajib, yang rukun maupun yang sunnah dan lain sebagainya. Jadi memang dalam amal itu ada
ada kecenderungan. Dan secara umum amalan yang wajib lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang sunnah. Namun hadis ini tidak membuat kita malah meninggalkan amalan-amalan sunnah, tidak. Bukan malah membuat kita malas atau putus asa, udah amalan-amalan wajib saja kita jaga, enggak. Lihat lanjutan dari hadis ini, Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu wa la yazalu 'abdi, dan masih saja seorang hambaku senantiasa yataqarrabu ilayya bin nawafil, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nawafil. Nawafil jama' nafilah. Nawafil itu bentuk plural atau jamak dari kata nafilah. Nafilah itu sendiri adalah amalan sunnah, amalan tambahan. Kata Allah, dan masih saja hambaku senantiasa menjaga amalan-amalan sunnahnya hatta uhibbah, hingga akhirnya aku mencintai dia juga. Jadi dia sudah menjaga amalan wajibnya, ya, dan amalan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditambah dengan amalan sunnah, tambah cinta lagi Allah dengan si hamba tersebut. Lalu Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu, apabila aku sudah mencintai si hamba ini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Secara harfiah, makna kuntu sam'ahu itu artinya Allah menjadi pendengaran dia yang dia gunakan untuk mendengar. Secara harfiah. Namun jelas kita zahir nampak sekali bahwasanya tidak bisa kita maknai secara harfiah ini. Tidak mungkin Allah menjadi pendengaran kita. Karena pendengaran kita adalah makhluk. Kita ini makhluk. Pendengaran kita juga makhluk. Sedangkan Allah adalah Khaliq, pencipta. Allah tidak mungkin menyatu dengan makhluknya sama sekali. Tidak mungkin, mustahil. Bahkan itu penisbatan yang merendahkan zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini keliru. Ketika seseorang meyakini bahwasanya Allah ada di hati kita, zatnya. Allah menyatu dengan makhluknya. Seperti akidah lama bunyi manunggaling kaula Gusti. Ini perlu diperhatikan, ya. Di mana zat Allah? Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Thaha dan juga ayat-ayat yang lainnya sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Zahir hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam begitu banyak dan mutawatir menyebutkan bahwasanya Allah di atas langit, di atas arsy, zatnya. Dan Allah berkehendak atas apa yang Allah inginkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah di atas arsy, ya sudah kita imani sesuai kehendaknya Allah. Namun kita sifati Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Maksudnya bagaimana? Kita sifati seadanya tanpa menyamanyamakan Allah dengan makhluknya. Artinya istiwanya Allah tidak seperti istiwanya makhluk. Tidak seperti istiwanya raja di atas singgasananya, bukan. Bahkan lebih mulia jauh. Tanpa menyamanyamakan, menyerupa-rupakan, tanpa takyif, bagaimana-bagaimanakan tanya, bagaimana sih istiwanya, tak perlu. Dan juga tanpa ta'til wala ta'wil. Tidak meniadakan pula, karena kita diperintahkan untuk mengimani ayat-ayat dan hadis ini seadanya. Dan faktanya, para sahabat, mereka generasi utama yang paling baik, berikut generasi setelahnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dari mulai
para sahabat sampai seterusnya tidak pernah ada ya riwayat bahwasanya mereka mempertanyakan, membahas secara akal, logika dan lain sebagainya. Ketika Nabi SAW memerintahkan seorang majikan yang terlanjur menampar atau melukai budaknya, kemudian dia sahabat itu mengaku salah, ngerasa bersalah, lalu datang kepada Nabi, wahai Nabi, perlukah saya bebaskan budak ini? Kata Nabi SAW, panggil, bawa sini. Setelah dipanggil di hadapan Nabi, budaknya, Nabi tanyain, Aina Allah? Di mana Allah? Budak ini menjawab dengan jelas, gamblang, dan terang-terangan. Beliau mengatakan, Allah fis sama. Allah di atas langit. Nabi tidak mengingkari jawaban tersebut. Tidak menjelaskan juga bagaimana. Cukup beriman, selesai. Karena memang akal kita tidak akan sampai. Dan pondasi dalam menyentuhkan sebuah hukum itu bukan akal, jemaah. Ini perlu diperhatikan. Pondasi dalam menentukan sebuah hukum, sebuah kaidah dalam agama itu bukan akal, tapi apa? Dalil, naskah Al-Quran maupun sunnah. Itu dasar utamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan akal kepada kita untuk membantu kita memahami dan mengimani dalil Al-Quran dan sunnah itu. Bukan malah meragukan atau bahkan mempermasalahkan dalil-dalil tersebut. Apa buktinya bahwasanya Islam itu tidak didasari dengan akal? Banyak sekali. Ya. Kita kalau berhadas, ya, kentut, ya. Lagi wudhu misalnya, lagi wudhu kentut, batal wudhunya, diulang dari awal. Itu tidak perlu membersihkan, mohon maaf, kemaluan kita, dubur kita, berwudhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'i, lakana asfalal khuffi aula bil mashi min a'la." Sahabat Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, kalau seandainya Islam itu berpatokan dengan akal dan logika, harus ngikutin akal manusia yang terbatas, kurang, begitu banyak kekurangan. Kalau seandainya Islam dibangun di atas akal, harusnya bagian bawah terompah atau khuf lebih layak diusap daripada bagian atasnya. Ada salah satu hukum fikih bagi seorang yang kesulitan dalam berwudu, harus memakai dan melepas ulang sepatu kulitnya, berikut juga kaos kaki yang semisalnya. Ketika alas kaki itu sudah memenuhi syarat suci, menutup mata kaki atau sempurna, ya, menutupi anggota wudu, dipakai dalam kondisi suci, berwudu dulu biasa, membasuh kaki, setelah itu pakai sepatu kulit yang menutupi mata kaki atau penggantinya kaos kaki yang menutupi mata kaki, menjadi rukhsah bagi dia, tidak perlu repot-repot dicopot. Kalau mau wudhu lagi, misalnya dia setelah itu dia batal, ya, dia boleh wudhu biasa, berkumur-kumur, istinsar, madmadah, basuh muka, tangan, mengusap kepala. Saat di kaki dia cukup membasahi tangannya dan mengusap bagian atas dari alas kaki tersebut 1 kali usapan. Cukup mewakili. Itu keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat memudahkan sekali. Hikmah Allah yang begitu sayang dengan umatnya. Dan itu bagi seorang yang mukim, tidak musafir, jangka waktu dia boleh mengusap, mengganti, membasuh dan membasahi kaki dengan cukup mengusap alas kakinya saja, bagian atasnya. Mukim 1 hari 1 malam, 24 jam. Adapun musafir lebih lama, 3 hari 3 malam. Setelah habis waktunya dia harus memulai wudhu secara normal lagi. Secara normal lagi. Atau ketika dia mandi junub dan lain sebagainya, perlu dilepas. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, apa kata dia?
kalau seandainya agama dengan akal, harusnya Allah perintahkan kita, Nabi perintahkan kita saat mengusap sepatu itu yang diusap bagian bawahnya, karena yang kotor bawahnya. Yang gesrek apa ya? Menggesek tanah ya, yang menyentuh kotoran itu bawahnya, tapi malah yang disuruh usap bagian atasnya. Selama itu suci cukup. Selama kita pakai dalam kondisi suci, menutup mata kaki, cukup diusap bagian atasnya 1 kali saja. Ini artinya bahwasanya agama ini bukan dengan akal. Sehingga insya Allah akidah yang benar menunjukkan bahwasanya ketika kita menyebutkan sifat-sifat Allah, kita imani seadanya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tanpa menyamakan dengan makhluk. Tidak boleh, jelas itu mengurangi kemuliaan Allah. Tanpa membagaimanakannya, tanpa juga meniadakannya, tanpa mentakwilnya juga. Imani seadanya, sebagaimana para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Imam Malik rahimahullah ta'ala secara jelas mengatakan, ketika ditanya dalam majlisnya di Madinah, Masjid Nabawi, ada jamaah bertanya, kaifal istiwa, bagaimana sih istiwanya Allah? Dengan jelas mengatakan, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu sudah antum pahami secara bahasa. Wal kaifu majhul. Tapi kalau untuk zatnya Allah, karena belum ada yang pernah melihat Allah, maka majhul, kita tidak tahu bagaimana istiwanya Allah. Imani saja sudah. Dan itu paling gampang, paling mudah. Daripada harus memaksakan diri dengan memutar otak sedemikian rupa dan lain sebagainya, dah imani saja paling gampang. Sebagaimana petunjuknya Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Wal imanu bihi wajib, kata Imam Malik, dan beriman terhadap istiwanya Allah, bahwasanya Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa, beristiwa di atas arsy-Nya, sudah wajib kita beriman. Was-su'alu anhu bid'ah. Nah ini Imam Malik begitu jelas mengatakan, membahas istiwa ini sendiri, bertanya bagaimana dan seterusnya, itu yang bid'ah. Dan dengan tegas Imam Malik mengeluarkan si penanya ini, keluar kamu dari majelis saya. Bahkan dikeluarkan dari masjid. Keluar. Kamu hanya bikin fitnah saja. Subhanallah. Jadi ya, kita selalu berharap agama ini mudah untuk difahami. Dan sepertinya itulah yang paling mudah, memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita pahami hadis ini? Allah sendiri mengatakan, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengarkan. Ada beberapa penjelasan dari para ulama. Yang pertama, Allah akan memberikan tuntunan dan bimbingan agar yang dia gunakan dari 5 indera yang disebutkan dalam hadis ini selalu digunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang pertama. Kuntu sam'ahu, Allah akan menjadikan pendengarannya mendengarkan sesuatu yang Allah ridhoi dan berpahala. Selalu mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan zikir, mendengarkan nasihat yang baik, bukan mendengarkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, menjadi penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Artinya Allah bimbing penglihatan yang dilihat adalah hal-hal yang Allah ridhoi dan berikan pahala bagi dia. Melihat huruf-huruf Al-Quran, membaca kitab, membaca buku-buku yang menambah keimanan, menyadarkan kita, mengajak untuk bertaubat kepada Allah dan wa yadahu allati yabtishu biha, menjadi tangannya yang dia gunakan untuk menyentuh. Tangannya ini, kulit dia digunakan untuk menyentuh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menyentuh hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menyentuh lawan jenis yang bukan mahram dia, dan seterusnya. Karena memang ini semua adalah ujian. Nikmat yang Allah berikan, mata, penglihatan, ya, atau pendengaran, tangan, kaki yang digunakan untuk berjalan. Kita berharap semua itu menghasilkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berlindung malah
dibawa kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah agar kita tidak melihat yang diharamkan, mendengar yang diharamkan, menyentuh yang diharamkan, berjalan menuju tempat yang diharamkan. Makna yang kedua disebutkan oleh para ulama, Allah berikan taufik dan sadad. Jadi diluruskan, dilancarkan. Artinya kalau dia mendengar sesuatu yang memang bermanfaat bagi dia, membuat dia sukses, bermanfaat bagi kehidupan dunia dia. Ketika melihat sesuatu, kemudian membuat dia harus membuat keputusannya akan benar. Penglihatannya tajam misalnya. Atau ketika dia meneliti sesuatu, kemudian dia menyimpulkan sesuatu, kesimpulannya menguntungkan dia karena diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya pun kalau digunakan untuk bekerja, Allah lancarkan. Ya. Kalau makna yang pertama, tangannya akan beramal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua adalah tangannya dia akan mudah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dia. Ya, tukang kayu, ya, pegang palu jadi kenceng mungkin ya. Jadi lancar pekerjaannya, jangan gergaji dan seterusnya. Kakinya dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berikan as-sadad dan taufik agar dia mendapatkan manfaat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari panca indera itu. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan firman Allah, dan ini salah satu motivasi tambahan, salah satu yang kita cari memang di kehidupan dunia ini. Kata Allah, wala in sa'alani la'u'tiyannah. Kalau si hamba ini sudah mengangkat kedua tangan dan minta kepadaku, karena dia adalah wali Allah, karena dia sudah menjaga hal-hal yang wajib, bahkan ditambahkan dengan yang sunnah-sunnahnya, Allah menjadi cinta kepada dia. Kalau dia minta, aku beri apa yang dia minta. Wala in ista'adzani la'u'idzannah. Dan kalau dia meminta perlindungan kepadaku, aku beri dia perlindungan, aku lindungi dia. Dan ini yang kita cari di dunia ini. Kita minta sama Allah dan kita berlindung kepada Allah. Kalau kita punya hajat, kita minta sama Allah. Anda pengen punya ini, Anda pengen bisa meraih ini, Anda pengen bisa berhasil dalam hal ini. Minta sama Allah. Termasuk kalau kita minta surga. Dan salah satu permintaan yang paling besar adalah permintaan surga. Seorang wali Allah sudah sepatutnya dia menjadikan permintaan yang paling tinggi adalah dia minta surga. Dan kalau minta surga yang paling tinggi, yaitu surga yang paling tengah dan paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Insya Allah, kalau Allah berkehendak, Allah sudah cintai seorang hamba, Allah berikan. Kalau kita takut akan sesuatu, takut dari musuh Allah Subhanahu wa taala, dari bangsa jin maupun dari manusia, minta perlindungan kepada Allah. Betapa banyak kita mendapati kondisi-kondisi yang membuat kita khawatir, takut mau keluar rumah. Ada saja berita kecelakaan misalnya. Kadang-kadang kita sudah benar mengikuti rambu-rambu lalu lintas, tapi ada orang yang dan seterusnya, membuat kita takut dari orang-orang yang seperti itu. Atau dalam pekerjaan kita sudah berusaha melakukan hal yang benar sesuai prosedur, sesuai aturan. Kadang-kadang ada orang yang tidak suka di pekerjaan kita, menyelakai kita, memfitnah kita, merugikan kita, menipu kita. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Baik syaitan dari bangsa jin, kita berlindung dari bisikan syaitan, dari syaitan yang menyakiti kita, mengganggu kita, baik dalam urusan duniawi maupun urusan agama kita. Dan juga berlindung kepada Allah dari syaitan manusia, orang-orang tadi. Kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadi wali Allah, yaitu orang yang bertakwa dan beriman, menjaga hal-hal yang wajib dan menjaga hal-hal yang sunnah. Kalau dia sudah sholat wajib, dia tambahi dengan hal-hal yang sunnah, sholat sunnah, nafilahnya. Yang paling afdal di antaranya adalah sholat malam, sholat witir, kemudian sholat rawatib, sunnah rawatib, dan seterusnya. Sebisa mungkin, semampu dia. Dia akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu dia akan dilindungi, dibela oleh Allah. Allah lancarkan setiap urusan dia. Kalau dia melihat sesuatu, dia melihat hal yang diridhoi oleh Allah, melihat hal yang benar, tidak meleset. Kalau dia mendengar sesuatu, berita sesuatu yang bermanfaat bagi dia, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat dia sukses di dunia maupun di akhirat, dan seterusnya. Itulah janji Allah bagi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wali Allah adalah orang terdekatnya Allah. Lawan katanya musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak menjaga kewajiban Allah dan sunnah-sunnah yang sudah dibebankan kepada kita, kita malah melalaikannya, atau kita malah mengganggu orang yang menjadi wali Allah, maka kita akan disusahkan hidupnya. Dan itu na'udzubillahi, minta kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini makna secara global ya, dari hadis ini. Insyaallah setelah dikumandangkannya azan, kita sebutkan beberapa faedah tambahan, dan juga mungkin barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, bisa ditanyakan atau didiskusikan. Nah, memang jarang sekali ya kami buka sesi tanya jawab, karena memang niat kami ingin setiap hari ya, setiap pertemuan satu hadis selesai dijelaskan, meskipun penjelasannya secara sederhana saja, tidak mendetail dan lain sebagainya. Dan juga karena memang saya merasa diri saya tidak layak misalnya untuk diberikan pertanyaan yang begitu banyak ya, khawatir memang pertanyaannya salah, atau memang karena memang kurangnya ilmunya dari kami. Wallahu taala alam shawab. Kita jeda dulu untuk dikumandangkannya azan. Monggo jamaah, barangkali ada yang mau bertanya. Kalau tidak, kita tambahkan sedikit. Karena memang yang disampaikan ya, termasuk hadis-hadis pondasi, dan kami berusaha menjelaskannya sesederhana mungkin agar mudah difahami. Kalau memang tidak ada pertanyaan, bisa jadi karena memang sudah difahami. Kalau ada silakan. Kalau tidak ada, kita tambahkan sedikit. Di hadis yang sebelumnya disebutkan bahwa Allah Jamil, sesungguhnya Allah indah wa berjamaah. Bisa. Bismillah. Disebutkan di hadis sebelumnya bahwa innallaha jamil yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Kalimat jamil di sini disebutkan bahwa jamil merupakan sifat dari salah satu sifat Allah. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita menetapkan sifat yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya menetapkan sifat wujud, padahal wujud memang adanya sifat Allah. Bagaimana Ustaz? Maksud Ustaz, bolehkah menetapkan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah, meskipun memang sifat itu ada di zatnya Allah? Allah itu wujud dengan sifat wujud itu sendiri.
Baik, ini yang bertanya teman kami dari Selawi ini, Masya Allah, akhbarihan. Untuk menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sebutkan bahwa pondasinya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian ketika disebutkan suatu dalil, maka sifat yang memang maknanya sesuai dengan dalil yang ada, maka pada dasarnya didukung, diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala tadi disinggung, innallaha jamil yuhibbul jamal. Hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah itu indah, bagus, dan Allah suka keindahan dan kebagusan. Maka kalimat jamil ini boleh kita sebutkan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Wujud, ini seringkali dipelajari ya di sekolah-sekolah umum, sifat-sifat Allah. Salah ada 20 ya. Kami juga sendiri pernah mempelajarinya. Maka secara makna, kalau memang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka difahami maknanya. Wujud artinya ada. Allah ada, jelas salah satu fondasi keimanan yang harus kita imani. Sebelum kita beriman Allah itu maha memberi rizki, kita beriman terlebih dahulu wujudnya Allah, bahwasanya Tuhan itu ada. Sedangkan orang yang tidak beriman, tidak meyakini adanya Tuhan, disebut apa? Ateis. Ada lagi istilah orang meyakini Tuhan tapi tidak beragama. Apa istilahnya? Saya lupa. Intinya kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dari mana? Dari ayat-ayatnya. Jadi makna wujud ini secara makna jelas benar. Namun ya, kalau ada sifat-sifat yang tidak disebutkan dalilnya atau tidak ada dalil-dalil yang mengindikasi mengarah ke sana, para ulama mengatakan lebih baik ditinggalkan, tidak perlu dibahas. Ya. Seperti istilah Allah itu tidak bertempat dan lain sebagainya. Tidak bertempat. Kalimat tempat dalam bahasa Arab itu artinya makan. Makanun. Itu artinya tempat. Dan ketika membahas tentang Allah, tidak ada dalil-dalil yang menyebutkan istilah makan ini. Ya. Maka lebih baik kita tinggalkan. Kita imani seadanya saja, sesuai dengan dalil-dalilnya. Yang membawa kita menambah keyakinan sesuai dengan dalil-dalil yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilah-istilah yang baru, tidak ada dalilnya, tidak pernah dibahas oleh para sahabat, Nabi juga tidak pernah menyinggung, di Al-Qur'an juga tidak disebutkan, maka lebih baik tidak perlu dibahas. Para ulama menganjurkan, lebih condong untuk ditinggalkan lafaz-lafaz baru yang tidak ada dalilnya, yang membuat mungkin bisa membuat orang bingung dan lain sebagainya. Maka lebih baik ditinggalkan, yang sudah ada kita imani. Seperti tadi, istiwa, Allah di atas langit, itu dalil-dalilnya begitu jelas. Kemudian kalau ada istilah-istilah baru, Allah tidak membutuhkan tempat dan lain sebagainya, kalau memang ini membingungkan, lebih baik ditinggalkan. Cukup berimani saja. Ya. Yang penting kita beriman sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tanpa mengurangi kemuliaan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita imani sifat seadanya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan tanpa menyamakannya dengan makhluk, tanpa menisbatkan sifat-sifat yang kurang dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu kaidah secara umum. Wallahu a'lam. Dan terakhir saya tutup dengan wilayah atau kewalian Allah Subhanahu wa taala ini ada dua macam. Ada wilayah ammah. Artinya Allah Subhanahu wa taala memelihara. Secara umum semua hamba Allah itu dipelihara oleh Allah.
dilindungi atau dikontrol oleh Allah, diberi oleh Allah. Itu namanya wilayah ammah. Yang mukmin, yang kafir, yang baik, yang jahat, semuanya di bawah wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun wilayah khassah, kewalian yang khusus, itu bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita setelah meyakini bahwasanya ada yang namanya wali Allah, bukan berarti setiap kali kita minta kepada Allah harus lewat perantara orang-orang tersebut. Tidak ada keharusan. Bahkan dari zahir-zahir ayat yang ada menjelaskan bahwasanya sebenarnya tidak ada perantara antara Allah dengan hambanya, sekalipun dia orang kafir. Jadi kalau misalnya ada yang berdoa ya pada Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya doa itu akan sampai langsung pada Allah, karena Allah Maha mendengar. Allah melihat segala sesuatu yang ada. Namun kalau kita ingin bertawassul, menjadikan suatu penguat doa kita, di antaranya yang diperbolehkan, di antaranya ada 3, yaitu dengan amal soleh atau dengan asmaul husna, atau dengan doa orang soleh. Doa orang soleh boleh kita minta sama dia, tolong doakan kita, tapi tidak mengharuskan. Bahkan bisa saja doa kita lebih diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita benar-benar tunduk, mengharap, benar-benar fakir dan butuh kepada Allah. Bisa saja meskipun kita punya dosa banyak, meskipun kita punya kekurangan, tapi saat kita berdoa benar-benar minta sama Allah, tidak berisikan dosa, tidak untuk memutus silaturahmi isi doanya, kita tidak makan hal-hal yang haram, Allah Subhanahu wa taala ijabahi. Apalagi di pertengahan malam atau di sepertiga malam. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita berdoa juga semoga kita termasuk wali-wali Allah yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah bimbing semua perbuatan dan ucapan kita. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما